Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Afifah dengan NIM 21042327 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas Sosiologi Administrasi, yaitu pendapat tentang kebijakan mudik yang dilarang oleh pemerintah dalam rangka mencegah penularan COVID-19. Coronavirus Disease 2019 atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 telah menarik perhatian publik sejak kasus pertama yang dikonfirmasi oleh pemerintah Cina di Wuhan pada Desember 2019 lalu. Penyakit pernapasan yang sangat menular ini telah menginfeksi sekitar 4.618.821 orang dan 311.847 diantaranya meninggal akibat virus tersebut. Dengan kenaikan infeksi dan cepatnya masa penularan virus, Organisasi Kesehatan Dunia yaitu World Health Organization atau WHO menyatakan jenis sindrom pernafasan akut ini sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020. Menjelang Idul Fitri, pemerintah Indonesia khawatir masyarakat akan melakukan perjalanan kembali ke kampung halaman untuk melihat keluarganya sebagai tradisi mudik Lebaran pada hari-hari suci. Oleh karena itu, pada tanggal 23 April 2020 telah disahkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi pada musim Idul Fitri 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penularan COVID-19. Pada 21 April 2020, Presiden Joko Widodo secara terbuka mengumumkan larangan mudik Idul Fitri yang diprediksi terjadi pada Mei setelah Ramadan berakhir. Kebijakan baru ini kemudian resmi diberlakukan sejak 24 April 2020 hingga paling lambat 15 Juni. Selanjutnya yaitu isu dalam kebijakan yang telah dibuat. Yang pertama, definisi buram untuk mudik dan pulang kampung. Menurut pemerintah, dalam wawancara Mata Najwa, Presiden Joko Widodo mengklaim kedua pernyataan itu memiliki arti berbeda. Pulang kampung adalah situasi yang terjadi ketika satu-satunya tujuan seorang migran adalah bekerja dan keluarganya berada di tempat asal. Sedangkan mudik adalah sebagai orang yang berangkat ke kota asalnya untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga besarnya. Dengan itu, pemerintah memutuskan untuk melarang mudik tetapi bukan tindakan pulang kampung. Definisi ini telah menyebabkan kebingungan bagi masyarakat. Yang kedua yaitu inkonsistensi pemerintah dalam implementasi regulasi. Pemerintah daerah Jakarta membuat peraturan di mana orang yang ingin bepergian harus memiliki izin melintasi perbatasan dan hanya diizinkan oleh BNPB. Namun, pada saat yang sama, pemerintah pusat telah melonggarkan pembatasan mobilitas masyarakat dengan mengizinkan angkutan umum seperti bandara dan stasiun kereta api. Kebijakan yang tidak sinkron di berbagai daerah membuat masyarakat bingung dengan situasi tersebut. Dengan sumber komando yang berbeda, hal ini menimbulkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan regulasi. Yang ketiga yaitu resistensi publik. Resistensi warga negara Indonesia, khususnya mereka yang kehilangan sumber pendapatan akibat pandemi global. Mereka berpendapat bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk melanjutkan mata pencaharian mereka di kota dengan standar hidup yang relatif tinggi tanpa sumber pendapatan yang dapat diandalkan. Tidak hanya itu, beberapa umat Islam juga menyatakan perbedaan pendapat terhadap pembatasan mudik. Sudah tertanam secara budaya di benak masyarakat bahwa mereka harus merayakan Idul Fitri, hari suci umat Islam, bersama keluarga besar mereka. Selanjutnya yaitu efektivitas kebijakan. Yang pertama yaitu pelanggaran peraturan.
Dikutip dari CNN Indonesia, 10 hari setelah berlakunya aturan mudik, polisi telah mencegat 25.728 kendaraan yang sedang melakukan mudik dalam proses pandemi COVID-19. Tindakan persuasif diambil dan kendaraan diminta untuk berbalik. Pos pemantauan berada di ujung wilayah hukum Polda yang tersebar di Pulau Jawa dan Lampung. Dengan ini menunjukkan bahwa masih cukup banyak kendaraan yang keluar masuk wilayah zona merah dan PSBB. Sanksi persuasif yang dijatuhkan pasti tidak efektif serta gagal membatasi dan mengurangi mobilitas antar kota untuk mengendalikan penyebaran virus corona. Terhitung sejak dibukanya kembali Bandara Internasional Soekarno-Hatta, masyarakat dihebohkan dengan penumpukan penumpang di bandara tersebut pada 14 Mei 2020. Sebagaimana tercantum dalam Permen Hub nomor 25 tahun 2020, kapasitas maksimal pesawat adalah 50% dari kapasitas sebenarnya. Namun, jika dilihat dari penumpukan penumpang, implementasi regulasi sempat dipertanyakan. Selain itu, penumpukan penumpang juga menunjukkan ketidakmampuan pihak berwenang untuk secara tegas memerintahkan masyarakat agar patuh dengan kebijakan social distancing yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua yaitu informasi kasus yang dikonfirmasi. Pemerintah telah merumuskan kebijakan untuk menghambat penularan lebih lanjut sejak kasus pertama virus corona di Indonesia dipastikan. Tujuan utama dari regulasi tersebut adalah untuk menghambat pertumbuhan pasien yang terinfeksi di Indonesia atau sekedar untuk meratakan kurva kasus COVID-19 di Indonesia. Per 19 Mei 2020, Indonesia memiliki 18.496 kasus coronavirus yang dikonfirmasi dengan peningkatan harian 300 hingga 500 kasus. Tidak ada perbedaan yang signifikan mengenai jumlah kasus per hari dibandingkan dengan sebelum Permen Hub nomor 25 tahun 2020 tersebut diberlakukan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembatasan mudik pasca Ramadan tidak menstimulasi kurva COVID-19 untuk menjadi datar. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.